Tuntun kami dengan firman. Dalam hadirat-Mu kami ingin mendapatkan jamahan lawatan, penyertaan lebih ganda dari yang kemarin-kemarin dalam nama Yesus. Semua katakan, amin, amin, puji Tuhan. Ya, orang-orang pada keluar negeri, keluar kota, saudara masih beribadah juga. Berarti saudara ini sudah liburan atau belum liburan ya ini? Atau sudah pada pulang ya? Saya menghubungi si A di Jepang, si B di Jepang, semuanya di Jepang. Pak Sampurno, Pak Haryanto, dan rekan-rekan katanya di Jepang tumblek-blek orang Indonesia semuanya, saudara. Katanya siapa itu, Pak Haryanto kasih foto saya. Antri toilet itu sampai 200 meter gitu saudara. Itu kan gimana antri sampai 200 meter? Apa bisa tahan ya itu saudara? Iya. Tadi saya tanya Bu Hulda, dari mana Bu Cucu? Solo ya, saya jadi kepingin ke Solo. Paling kalau Solo itu ya kuliner gitu. Mungkin besok saya ke Solo ya. Tapi kalau jadi, karena selama ini ada di desa, di Malang, kepanasan, belum kemana-mana. Oke, baik saudara, countdown saya belum nyala. 40 menit ke depan kita akan simak firman Tuhan ya. Temanya adalah hidup di dalam roh. Kalau saudara perhatikan gereja ini kan mimbarnya, gambarnya, simbolnya adalah Roh Kudus. Karena dari sejak awal kita rindu supaya semua jemaat itu berjalan dalam aktivitas sehari-hari sebagai anak Tuhan itu tidak sendiri, tetapi dengan penyertaan Roh Kudus. Oke. Hidup berjalan dalam roh. Kalau sudah mengingat di perjanjian lama ketika Tuhan memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai, 3.000 orang langsung mati. Di perjanjian baru ketika Tuhan memberikan Roh Kudus, 3.000 orang selamat, dibaptiskan selamat. Beda sekali. Apakah ini kebetulan? Kok jumlahnya persis 3.000, di sini 3.000. Ketika Musa di Gunung Sinai lalu turun membawa loh batu 10 perintah itu. Lalu orang Israel di bawah ada yang memberontak, lalu kemudian ada yang menyembah lembu emas, lalu dilemparkannya lah loh batu itu, kemudian banyak yang mati ketika itu, jumlahnya 3.000. Di perjanjian baru Roh Kudus dicurahkan, itu seorang Petrus yang sebelumnya takut-takut menjadi berani dengan penyertaan Roh Kudus, dia khotbah 3.000 orang dibaptiskan, diselamatkan. Nah, saya sangat percaya bahwa itu tidak kebetulan. Memang di perjanjian lama dulu Roh Kudus itu atas orang-orang yang dipilih. Anointing upon, urapan atas. Tetapi kalau di perjanjian baru sekarang Roh Kudus itu indwelling, tinggal di dalam kita. Kalau dulu ada pergi. Kalau sekarang Roh Kudus itu di dalam diri orang percaya, enggak pergi-pergi, selalu menyertai. Nah sekarang Tuhan menuntun kita melalui rohnya yang ada di dalam kita. Kalau di perjanjian lama Roh Kudus atas seorang, walaupun orang itu dianggap rendah, anak pelacur, tapi ketika kena Roh Kudus atas orang itu, maka dia bisa menjadi pahlawan Israel. Nama orang itu adalah Yefta.
Juga disebut di Perjanjian Lama, seorang bernama Simson, ada Roh Kudus atasnya, berubah keadaannya. Di Hakim 14 ayat 6. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Saudara, ini singa loh. Simson dengan Roh Kudus, dia mengatasi singa. Singa liar ini bukan singa peliharaan. Kalau orang-orang di Malang tak tahu saya, saudara, katanya Pastor Yusak itu pinter menaklukkan binatang. Iya betul, saudara. Anjing galak sekalipun takluk 3 hari 4 hari pasti takluk sama saya. Suruh apa saja nurut. Nurutnya bukan takut, nurutnya itu ya sudah nurut, berubah. Kuda itu kan biasanya liar, nendang, menjauh. Itu kena saya ya, panggil itu ya dari jauh itu saudara, pasti langsung datang. Anaknya kuda, biasanya anaknya kuda itu kan angel didikannya tuh. Kena saya ya sudah nurut aja. Happy gitu. Apalagi ya, wedus aja nurut loh saudara-saudara. Jadi saya jalan itu, wedus itu ngikuti saya. Dan kalau saya bawa sesuatu gitu, ngeranggeh kayak anjing kecil-kecil gitu. Ini ngeranggeh gitu. Itu wedus. Tapi ini singa lain ceritanya, saudara. Kalau singa ini lain sungguhan. Dan itu hanya dengan Roh Kudus. Dalam hidup saudara ada singa-singa yang perlu ditaklukkan. Kabar baiknya, jangan putus asa. Ada Roh Kudus yang sanggup membuat engkau moden kanker lebih daripada pemenang. Katakan amin. Nah, dikatakan di ayat 6 tadi, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan. Kata berkuasalah itu di dalam teks Ibraninya adalah saleh. Artinya prosper, makmur. Jadi salah satu tujuan Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita adalah agar Roh Kudus memimpin, menuntun saudara mengalami keberhasilan, kemakmuran. Katakan amin. Di tengah-tengah kesulitan situasi yang sedang terjadi di mana-mana. Dalam keluarga kah, dalam mendidik anak kah, di dalam studi kah, di dalam relationship kah, di dalam keluarga, dalam pekerjaan. Ada kesulitan di mana-mana. Tetapi seperti setiap kali saudara beribadah di sini melihat simbol dari mimbar ini, Roh Kudus ingin menyertaimu senantiasa dan bikin kau makmur. 2024 tema sinode kita adalah tahun hadirat Tuhan lipat ganda. Double portion of His presence. Tuhan mau supaya dari khotbah ini saudara itu menjadi lebih ngeh. Oh, aku ini disertai Roh Kudus toh. Berarti ada harapan buat aku. Dan saya berdoa semua jemaat YHS mengalami keberhasilan lipat ganda, kemakmuran lipat ganda. Apapun situasi yang terjadi di luar, tidak ada yang mustahil bagi Dia untuk mengubah kehidupan saudara, menopang saudara, memulihkan saudara. Katakan amin. Siapapun kita, apapun profesi kita, pelayanan kita, Roh Kudus ada di dalam kita. Kita menjadi orang-orang yang berhasil. Katakan bersama saya, aku punya Roh Kudus. 1, 2, 3. Aku orang berhasil. 1, 2, 3. Ya, tema khotbah hari ini adalah hidup berjalan dalam roh. Mari kita baca di Galatia 5 ayat 16. Maksudku adalah hiduplah dalam roh. 25. Jika kita hidup oleh roh, marilah kita berjalan dalam roh. Hidup berjalan dalam roh. Ada 3 kriteria
orang yang hidup berjalan dalam roh itu seperti apa. Dan saya harapkan supaya sementara orang lain pada liburan, saudara ada di sini, saudara pulang dapat bekal yang keren. Engkau hidup berjalan dalam roh, 3 kriteria ini memang harusnya ada pada diri kita. 1, yaitu mengikuti keinginan roh. Galatia 5:16. Maksudku adalah hiduplah dalam roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan kedagingan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang yang hidup dalam roh akan berjalan mengikuti keinginan roh, bukan keinginan daging. Roma pasal 7 ayat 5. Sebab ketika kita masih hidup dalam kedagingan, hasrat dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita dan berbuah maut. Iya, saudara. Orang yang memiliki Roh Kudus, semua kita memiliki Roh Kudus ada di dalammu. Tetapi karena engkau masih hidup di dalam daging, maka walaupun roh itu punya keinginan, daging ini juga punya keinginan. Dan disebutkan di Roma pasal 7 tadi, ketika kita masih hidup dalam kedagingan, ternyata ada orang yang sudah berjalan dalam roh bisa mengikuti keinginan daging, bisa. Tidak bisa disangkali, ini adalah fakta. Di Bible dicatat, Daud ini kan orang yang diurapi Tuhan. Tetapi dia melakukan kesalahan. Kita melihat ketika Daud ini seorang yang sudah dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, diurapi Tuhan. Tetapi dia melakukan kesalahan. Dia melihat seorang wanita, istri Uria, yang sangat cantik, sedang mandi. Daud tertarik, lalu mengutus orang mengambil Batsheba, lalu tidur dengannya dan mengandunglah Batsheba. Tidak cukup di situ. Setelah itu, karena Daud kepingin memiliki wanita ini, dia merancangkan kematian pada suami wanita itu. Ada roh Tuhan atas Daud. Tetapi Daud mengikuti keinginan dagingnya dan mengabaikan keinginan roh. Itu adalah fakta yang tertulis di Alkitab kita. Saya perhatikan orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, sudah dipilih, ditetapkan Tuhan, sempat mengikuti keinginan daging. Apakah rencana Tuhan berubah atas orang ini? Bible mencatat, tidak. Dia waktu itu adalah orang pilihan Tuhan, jadi raja atas seluruh umat Israel. Nah sekarang coba saudara ikut berpikir. Kalau saudara umat Israel, pura-puranya ya, lalu rajanya kayak begini. Saudara umat Israel, apa yang akan saudara katakan tentang dia? Apakah saudara berkata, turunkan Daud? Nggak cocok dia jadi raja. Katanya diurapi, kok nuruti keinginan daging. Gak cocok dia jadi raja. Turunkan Daud. Kalau gak mau turun, kita pindah ke negara lain saja, ke Indonesia. Apa begitu, saudara? Ternyata tidak, toh. Kalau saudara, rakyat Israel, melihat raja model begini, saudara akan mengecam, saudara akan demo. Nah sekarang, seandainya Daud ini adalah orang pilihan Tuhan sebagai pastor gereja lokal dan saudara jemaatnya, apakah saudara akan berkata, turunkan Daud? Kalau nggak mau turun, ayo pindah gereja lain saja.
Sambil saudara mengecam, kasak kusuk, sambil saudara mengecam, turunkan Daud. Kita enggak mau punya pastor model begini. Tetapi ternyata saudara, Tuhan ada hubungan khusus dengan Daud. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu Daud berkata kepada Natan, "Aku telah berdosa kepada Yahwe." Natan menjawab, "Yahwe telah menyingkirkan dosamu, engkau tidak akan mati." Wah, ternyata Daud punya deal-dealan sama Yahwe. Dan firman Tuhan berkata, aku telah menyingkirkan dosa Daud. Kenapa saya sampaikan ini kepada saudara? Karena faktanya saudara akan bertemu dengan anggota keluarga yang kemungkinan salah. Atau rekan pelayanan yang kemungkinan salah. Atau pemimpin yang kau anggap baik ternyata salah. Jangan tergesa-gesa untuk engkau menghakimi. Karena ternyata di luar pengetahuan kita ada deal-dealan sama Yahwe. Tekaplah mulutmu ketika engkau mau menghakimi saudaramu. Dosa yang dilakukan oleh Daud ternyata tidak mengubah status Daud sebagai orang benar, tidak mengubah status kita sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Karena dia punya deal-dealan khusus dengan Tuhan, bukan berarti kita boleh hidup dan nyaman terus dalam dosa, bukan. Pandangan bahwa kita bebas berbuat apa saja adalah pandangan yang menyesatkan, menyimpang dalam iman Kristen. Bukan begitu. Kalau ada orang berbuat salah, kita sering berkata, ya namanya kan manusia, pastor juga manusia, rocker juga manusia. Instead of saying, I am human, as an excuse to walk in the flesh, let us say, I am saved, as a reason to walk in the spirit. Daripada engkau berkata, aku manusia biasa, untuk alasan berjalan dalam kedagingan. Marilah kita berkata, aku manusia yang sudah diselamatkan, sebagai alasan untuk kita tetap berjalan di dalam roh. Katakan amin. Galatia 5 ayat 24 berkata begini. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan kedagingan bersama nafsu dan keinginannya. Ya saudara, menyalibkan kedagingan ini. Misalnya hubungan suami istri. Suamiku nggak perhatian, suamiku nggak bisa kerja, suamiku begini begono. Cerai saja deh. Itu keinginan daging. Orang tua dengan anak, atau menantu dengan mertua dan lain sebagainya. Jangan ikuti keinginan daging. Tapi orang yang dipimpin berjalan dalam roh, dia mengikuti keinginan roh. Daging kepingin mager, malas gerak. Roh kepingin engkau punya passion untuk beribadah. Daging kepingin duit. Roh kepingin supaya engkau karib dengan Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita ini lupa kalau engkau itu punya kekayaan. Sehingga kita mengejar kekayaan yang bernama duit. Itu yang nomor 3. Walaupun yang nomor 3 itu naik turun, kadang jalannya tertutup di situasi yang tampaknya lagi sulit. Tapi saudara itu masih punya kekayaan lain.
Nomor satu, syukuri engkau punya kekayaan di dalam Kristus itu adalah selamat. Itu kekayaan yang tidak bisa dibayar itu, saudara. Selamat. Dan kekayaan yang berikut itu adalah sehat. Itu kekayaanmu loh. Baru yang ketiga adalah bonusnya berkat. Tapi berapa banyak orang karena ngikuti keinginan daging, kejar yang kekayaan yang ketiga. Berkat, 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 nggak tidur. Berkat, 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 kepikiran. Nggak berkat, berkat, berkat. Melalaikan olahraga. Tadi saya bincang-bincang sama Pak Gunawan Suci. Saya ngomong gini sama Pak Gunawan Suci. Pak Gunawan, manusia itu diciptakan untuk bergerak. Tidur pun jantungnya bergerak. Jadi pencipta itu menciptakan kita, ciptaan, untuk bergerak. Tidur pun bergerak. Jadi kalau mau baik, ya mesti bergerak. Berapa banyak sekarang kita temukan pembantu sehat, majikannya sakit-sakitan. Karena apa? Pembantu yang terus gerak, majikannya malas gerak. Akhirnya yang pembantunya sehat, kuat, happy gitu. Yang majikannya kakean gula, kakean lemak, kakean kabeh, saudara. Sehingga punya kekayaan tetapi tidak bisa makan apa-apa. Ayo, jangan sampai mengejar duit. Engkau merusakkan yang lainnya. Selamat itu kekayaanmu. Tidak bisa dirampas oleh siapa dan apapun juga. Sehat itu anugerah yang luar biasa. Dan berkat pasti ditambahkan kepada kita yang mengandalkan Tuhan. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Saudara itu anak loh. Katakan aku anak Tuhan. 1, 2, 3. Lah bapaknya itu loh kaya, masa bapak itu diam-diaman, nggak bisa merancangkan, mereka-rekakan untuk kebaikan anak-anaknya? Ayolah. Pesannya adalah jangan menuruti keinginan daging, ikuti keinginan roh. Yang kedua, orang yang hidup berjalan dalam roh, dia menghasilkan buah roh. Galatia 5, 22, 23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. 9 buah roh ini. Buah suatu pohon itu disukai semua orang. Tidak ada yang menentang hal-hal seperti itu. Kalau seseorang ada Roh Kudus di dalamnya, dia mengikuti pimpinan roh dan dia menghasilkan buah roh. Dan orang yang menghasilkan buah roh, tidak ada yang nggak suka. Buah suatu pohon disukai semua orang. Kalau besanku suka buah apa ya? Pak Yohanes itu suka buah apa, Bu? Hah? Mangga ya? Oh, buah naga. Ada orang dari Singapura datang ke gereja, kasih saya tas, isinya 1 buah naga. 1 tok loh, saudara. Tapi tak makan ya, tak syukuri lah dikasih 1 tok. Enak temenan nih, saudara. Katanya Bu Hana, larang itu Pak, larang temenan tuh. Buah naga. Pak Bebe suka buah apa Pak Bebe? Wah itu orang sehat ini, nggak usah takon ego, takon saya nggak sehat aja. Orang di luar juga berusaha mengeluarkan buah dengan berbuat baik.
Sebab itu tidak heran di Galatia 5 ayat 23 tadi disebutkan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Karena kalau seseorang keluar buah, itu pasti disukai. Saya di Malang tanam banyak buah. Buah alpukat saya tanam, dikasih Pak Dautoni rasanya. Itu buah alpukat terbaik katanya. Ada 10 atau berapa. Buah durian. Durian itu saya tanam yang paling bagus. Buah apa lagi ya saudara? Macam-macam ya. Rambutan. Terus buah yang ditunggu-tunggu oleh orang yang pergi ke Gunung Kawi, saya juga tanam. Buah apa namanya? Saudara pura-pura enggak tahu. Padahal punya masa lalu yang sama. Ya, saya waktu masa kecil sama papa mama itu sering dibawa ke Gunung Kawi, disuruh duduk di bawah pohon itu. Namanya Indonesianya Dewan Daru, enggak tahu nama Chinese-nya apa ya. Nah, katanya kalau kejatuhan buah itu hoki. Jadi mama papa di dalam ruangan, saya disuruh di luar ruangan. Tapi kok enggak ceplok-ceplok gitu. Mari gitu saudara, setelah saya besar, tak tandur sendiri di tempatku. Inilah buah Dewan Daru. Ini pohon Dewan Daru yang ada di Gunung Kawi. Dulu waktu aku kecil disuruh sama mama papa untuk duduk di bawah pohon Dewan Daru ini supaya kalau ada buahnya yang jatuh, katanya kalau kejatuhan buah bisa hoki, diberkati. Nah sekarang saya tanam sendiri, sekarang sudah banyak buahnya dan pada berjatuhan ya. Lihat, ini juga buahnya, ini juga buahnya. Ini buah. Oh ini buah, banyak buahnya. Iya. Semuanya itu cuma mitos saja. Yang pasti berkat itu sumbernya adalah dari Yahweh di dalam Yesua. Enggak usah ke Gunung Kawi, ke tempatku saja, saudara. Buahnya banyak itu, ceplok-ceplok sampai, wah itu kalau orang-orang tahu mungkin orang yang ke Gunung Kawi pindah ke tempatku, saudara. Saya tanam 2, semuanya berbuah, lebat-lebat. Kalau di Gunung Kawi terakhir saya ke Gunung Kawi itu bulan apa ya? Kok bulan apa? Kapan itu ya sama Hulda rasanya. Aku lupa, saudara. Iya, sama siapa? Oh, sama Bu Yuli dari Makassar. Cuma kepengen ngelihat napak tilas saja. Dulu aku itu kok iso percaya gitu ya diajakin. Terus saya foto di bawah pohon itu, ada fotonya di HP saya gitu. Tapi itu mitos semua. Berkat itu datangnya dari pencipta langit bumi, Yahweh di dalam Yesua HaMashiach. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Tuhan. Katakan amin. Nah saudara-saudara, buah itu memang disukai. Buah perbuatan baik. Tetapi mereka melakukan kebaikan umumnya didasarkan pada pemahaman agar selamat masuk surga. Beda dengan kita. Kita sudah selamat karena anugerah, karena karya Kristus di Golgota. Kemudian kita berbuat baik sebagai bukti orang-orang yang sudah diselamatkan. Tetapi yang di luar itu mereka melakukan perbuatan baik, mengeluarkan buah perbuatan baik supaya selamat. Sehingga hari-hari ini ada fenomena baru di Indonesia. Sebetulnya sudah lama di Amerika, namanya adalah Kristen progresif.
Siapa yang dengar tentang Kristen progresif, istilah itu, angkat tangan tinggi-tinggi. Coba lambaikan tangan tinggi-tinggi, banyak mana sama yang nggak dengar. Yang tidak dengar, angkat tangan tinggi-tinggi. Oh ya, Pak Andre, punya TV enggak Pak Andre? Berarti Pak Andre ini serius kerja terus ini Pak Andre ya. Dalam nama Yesus Pak Andre diberkati ya, puji Tuhan ya. Ya sekarang ini orang bicara tentang Kristen progresif itu. Saya kemarin membuat surat kasih Yesus pakai suara saya. Padahal sudah bertahun-tahun, 10 tahun lebih lah nggak pernah pakai suara saya. Tapi saya khusus untuk Kristen progresif itu pakai suara saya. Lalu tadi pagi Pak Alex datang ke kantor, dia bilang, wah istimewa dengar lagi suaranya Pastor Yusak di Sky. Ya karena penting sekali saudara. Saudara masih mendengar Sky atau tidak? Sky ketika menulis tentang Pak Prabowo dan Gibran, judulnya Tua dan Muda, saudara yang like berapa tahu? 30.500. Yang nonton berapa tahu saudaraku? 1.300.000. Wakah loh yang nonton Sky itu. Nah kalau kita yang bikin, orang lain melihat 1.300.000, masa kita yang masak nggak menikmati masakannya, tontonlah saudara. Followernya masih 104.000, lumayan sih. Lalu ketika membuat tentang Melita Sidaputar, judulnya Selamat Jalan ke Surga, itu yang nge-like berapa tahu saudara? 42.000. Yang nonton berapa itu? 709.000. Itu di Instagram loh saudara. Kalau yang di Facebook, Prabowo Gibran itu yang nonton 1,1 juta. Kalau Melita ini yang nonton 488k di Facebook. Balik saudara, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apapun. Iya, Tuhan ingin supaya engkau keluar buah yang banyak. Bagi kita orang percaya, buah roh itu adalah bukti dari hasil kerja Roh Kudus yang nampak pada kehidupan kita orang percaya. Menghasilkan buah roh itu untuk memuliakan Tuhan, untuk membuktikan bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kata Roh Kudus dalam teks Yunaninya adalah Parakletos. Parakletos itu pribadi yang dipanggil atau diutus untuk menolong orang lain. Jadi buah dari sebuah pohon itu tidak dinikmati oleh pohonnya sendiri. Buah tersebut dinikmati oleh pihak lain, apakah itu binatang, apakah itu manusia yang memakannya. Demikian juga dengan buah roh. Memang kalau kita melihat pohon, ada buahnya, itu kan pohon itu juga, wah ini pohon yang baik ini. Orang melihat juga, wah itu pohon yang sehat itu. Lalu ketika memetik, wah nikmat itu buahnya. Menghasilkan buah roh, tujuan akhirnya adalah agar orang lain dapat menikmati buah dari kehidupan kita yang mengikut Yesus. Sehingga pada akhirnya mereka pun akan mengikut Yesus sebagai dampak dari kesaksian hidup kita. Ngerti katakan amin? Itulah yang diajarkan oleh firman. Jadi kalau engkau suami ada buah roh, wah senang itu istrinya.
Kalau engkau anak ada buah roh, senang Bapak. Hari ini Bu Hana khotbah di Malang 4 kali. Lalu dia cerita saya, nanti di tengah-tengah khotbah aku akan panggil jemaat yang paling lama di YHS Malang. Karena dari sejak persekutuan doa dia sudah ada. Sejak persekutuan doa di Jalan Lejen Sutoyo di pabrik roti itu dia sudah ada, belum gereja itu. Istrinya main musik, suaminya bersama-sama ke gereja. Lalu tadi dikirim gambarnya, videonya ketika Bu Hana khotbah, lalu manggil suami istri ini tentang buah roh kesetiaan. Tahun berapa? Tahun 80 berapa gitu. Kenapa kok bisa setia sampai sekarang? Alasannya apa? Apa yang baik dari gereja ini? Nasihat untuk jemaat tentang kesetiaan. Lalu dia jawab gitu, paling 5 menit, 7 menit. Ketika ditanya saudara tentang kenapa kok kamu setia? Salah satu jawabannya adalah ini. Aku tidak mau keluar mengikuti orang yang keluar karena kepahitan. Maka nanti yang mengikuti buahnya juga kepahitan. Keren saudara-saudara. Dan akhirnya dia, istrinya, anak-anaknya, semuanya melayani Tuhan dan hidup diberkati Tuhan dan semua aktif. Saya kepingin sih mengundang keluarga ini, bapaknya, mboknya, anaknya, itu bisa main musik semua. Tak suruh main bareng untuk performance gitu saudara. Dan main bisanya itu bukan tanggung. Bisanya itu sudah excellent sampai ngajari orang lain. Nanti ya, lain kali ya saudara. Ingatkan ya nanti ya Pak Jo ya. Nah, sekarang yang terakhir. Kriteria orang yang hidup berjalan di dalam roh, mengikuti keinginan roh, menghasilkan buah roh. Dan yang ketiga, melayani, dipimpin roh. Galatia pasal 5 ayat 13. Sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil untuk merdeka, dan jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk menuruti kedagingan. Sebaliknya, layanilah seorang dengan yang lain dalam kasih. Layani. Orang yang berjalan di dalam roh itu melayani dengan kasih. Hukum Taurat itu ada 10 perintah Tuhan toh. Ada 613 anjuran dan larangan. Kalau diringkas jadi satu, jadinya kayak apa? Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat digenapi dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu tulisannya Paulus kepada Galatia. Tetapi sebelumnya Yesus sudah berkata, dari semua perintah, kasihilah Tuhan, kasihilah sesama. Kasih. Perhatikan di sini saudara, disuruh mengasihi. Ketika engkau ada di dalam pimpinan roh, engkau melayani, disuruh mengasihi, bukan mendengki. Galatia 5 ayat 26. Janganlah kita gila hormat dan saling menghasut dan saling mendengki seorang terhadap yang lain. Jadi ketika melayani itu di dalam kasih, itu tuntunan roh. Bukan saling mendengki. Kalau di dunia politik, saudara, ada hasut menghasut. Ada cemooh mencemooh. Saya itu kagum dengan Rocky Gerung. Karena dari sejak Pak Jokowi jadi presiden, sampai nanti Oktober selesai 10 tahun, itu Pak Rocky Gerung itu konsisten mencemooh Jokowi. Keren loh saudara-saudara. Keren, sungguhan keren itu. Saya sampai terkagum-kagum ini. Bisanya itu. Keren.
Kalau Fadlison kan sudah tobat tuh. Rocky Gerung ini sampai sekarang masih keren ya. Pak Jokowi itu kalau menurut saya saudara, presiden yang top itu ya, selain yang memproklamirkan kemerdekaan Pak Karno toh, ini adalah Pak Jokowi. Menurut saya top, serius top. Dia bisa bayar utang 7.000 triliun, dibayar pada zaman dia. Kekurangan untuk bansos, pakai uang operasional presiden. Waduh, lalu jalan-jalan dibuat, bendungan-bendungan dibuat, sekarang IKN dibuat. Kagum saya. Tapi saya juga kagum dengan Rocky Gerung ini. Kok bisa? Setiap celah itu lo bisa dimasukin dan Jokowi elek. Sampai bagaimana Jokowi dibilang bajingan tolol. Tapi ya enggak ketangkep yuk. Diomongi dungu, diomongi apa, enggak ketangkep yuk. Kan keren. Dan banyak pengikut dari si pencemooh ini, banyak yang ngikuti, kebanyakan orang-orang muda. Gimana orang-orang muda ini bisa mengikuti begitu saudara? Yang ikut mencemooh. Amsal 22 ayat 10. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Suruh ngusir pencemooh, saudara-saudaraku. Tapi Pak Jokowi membiarkan nih. Tapi setelah dicemooh, tapi diem saja. Itu tingkat kesukaan rakyat atas Pak Jokowi menjelang akhir 82% rakyat suka sama Pak Jokowi. Sampai-sampai ada yang negatif lagi berkata begini, Rocky Gerung itu dibayar untuk mencemooh Pak Jokowi. Waduh, itu kalau di dunia politik itu sampai gitu loh saudara. Jadi kalau saya mau naik, cemoohan aku. Iya saudara, maksudnya di sini usirlah si pencemooh. Nah kalau di dalam keluarga ada suami mencemooh terus, ada mertua mencemooh terus, masa diusir? Maksudnya adalah ketika engkau melihat orang yang mencemooh baik di rumah tangga, di gereja atau di pekerjaanmu, jangan engkau ikut spirit itu. Usirlah spirit itu dari dirimu. Stop mencemooh. Galatia 5 ayat 13. Sebaliknya layanilah seorang dengan yang lain dalam kasih. Harusnya ini, nah itu loh. Orang yang hidup berjalan dalam roh itu. Ojo mencemooh. Tapi sekarang di zaman sosial media dan lain sebagainya, orang mencemooh itu gampang. Tanpa menyebut nama, nggak akan ketangkep. Tapi kalau nyebut nama, masalah. Pencemaran nama baik atau tindakan tidak menyenangkan. Ada dua pasal. Kok pasal itu saudara. There are many ways to serve others. But sincerity and love are the key. Ada banyak cara untuk melayani sesama. Tapi ketulusan dan kasih adalah kuncinya. Melayani dalam kasih adalah solusi satu-satunya. Dan teladan terbaik adalah Yesus. Karena kasih di Golgota, Yesus datang untuk mengorbankan dirinya. Mengasihimu, melayani, bukan untuk dilayani, tetapi menyelamatkan kita karena kasih. Saya ingin saudara bertepuk tangan untuk kasih Yesus yang luar biasa atas kita semuanya. Dan kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus olehnya. 1 Yohanes 4 ayat 11 ayat terakhir. Saudaraku yang terkasih, jika Elohim telah begitu mengasihi kita, kita juga harus mengasihi seorang terhadap yang lain. Yang sudah dikasih oleh Tuhan, lambaikan tangan tinggi-tinggi yang sudah dikasih. Ayat ini berkata, Elohim telah begitu mengasihi kita.
kita juga harus mengasihi seorang terhadap yang lain. Saya ini orang dari desa, punya filosofi adem ayem tentrem di keluarga. Sampai sekarang bersaudara-bersaudara itu ya adem ayem tentrem rukun. Tapi ketika saya menjalani kehidupan ini, lalu punya keluarga, punya pelayanan, kok bisa ya selalu ada orang-orang yang penuh kebencian, kedengkiannya. Sudah lewat ada lagi, sudah lewat ada lagi. Di pelayanan juga begitu. Tuhan, kok kalah ya karo wong desa ya? Kenapa kok ada kedengkian? Dan ketika saya menemukan ini, untuk langsung menghilangkan itu tidak mudah. Nanti muncul lagi. Kenapa ya Tuhan? Jawabannya adalah satu. Hidup berjalan dalam roh. Melayani. Bukan dengan kedengkian, tapi dengan kasih. Kesimpulannya sekarang saudara. 3 kriteria orang yang hidup berjalan dalam roh. Mengikuti keinginan roh. Menyalipkan dagingnya. Saudara mager, malas gerak, salibkan daging itu, turuti keinginan roh. Engkau rajin beribadah, rajin pelayanan, rajin menabur. Yang kedua, menghasilkan buah roh. Menjadi berkat buat orang lain, Tuhan dimuliakan oleh karena melihat perbuatan kita. Yang ketiga, melayani dipimpin roh, tidak hidup dalam kesombongan dan kedengkian, tapi melayani dalam kasih. Saya percaya saudara, firman ini disampaikan karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Tidak boleh ada yang putus asa. Roh Kudus ada di dalammu. Kerjakan dengan kemampuan Roh Kudus. Di depanmu itu ada kemakmuran yang Dia janjikan. Terrealisasi, terjadi atas kita semuanya. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Saya diberkati dengan ibadah pada saat ini. Puji Tuhan. Masih ada satu kali ibadah. Ceritakan kepada orang tentang tadi Sky. Sebarkan. Supaya menghadang orang untuk tidak hanyut dalam pengajaran yang salah itu. Lalu ceritakan tentang ibadah di tempat ini supaya sore orang-orang pada datang untuk mendengar berita ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya.